laki-laki atau perempuan pada menyembelih korban, maka sunat baginya menghadiri pemotongan hewan korban. Jadi peserta-peserta yang ikut dalam pelaksanaan korban itu sunat menghadiri penyembelihan hewan korban. Makanya itu biasanya dibacakan sebelum pemotongan, itu dibacakan nama-nama yang berkorban, ya, sebelum dipotongkan lembunya. Gunanya apa? Supaya turut serta menghadiri, menyaksikan, dan dia ingat. Lalu dia membaca ketika pemotongan hewan korban, yang pewakil yang menyaksikan ini sunat membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, sunat ya, itu hafal semuanya kita ya. Karena itu nuatu dalam doa kita ada ya. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah semata-mata ya karena Allah Tuhan sekalian alam. Hidupnya kita dihidupkan Allah, matinya kita dimatikan Allah. Jadi semua atas iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian itulah aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan saya adalah termasuk daripada orang muslim. Sunat dan dijanjikan oleh Nabi yang SAW akan dia dulu dalam hadis dengan bahwasanya diampuni Allah Ta'ala baginya dengan mula-mula titik darah korban akan tiap-tiap dosa. Jadi begitu titik darah korban ke bumi, maka sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa orang yang ikut berkorban. Maka tadi disunahkan menghadiri ya. Kemudian lagi ya, dan bahwasanya yang demikian itu bagi umum sekedar Islam ya. Dan yang terutama bahwa hendaklah yang jadi wakil yang menyembelih pada menyembelih korban itu syaratnya adalah orang Islam. Di samping Islam lagi paham pada paham pada bab korban ya, pada masalah korban dia paham ya. Dan paham juga tentang kaifiat menyembelih hewan korban ya. Mengerti tahu rukun-rukun sembelih, berwakil kepada orang yang tahu rukun sembelih. Berapa rukun sembelihnya? Sembelih itu yang baik menyembelih kambing, menyembelih ayam, apa semuanya. Rukun sembelih itu adalah 4. Nah, dikatakan 4. Rukun sembelih itu 4. Pertama, zabhun, sembelihan, ya, sembelihan. Sembelihan adalah bagi hewan yang dapat dikuasai, seperti hewan kurban itu kan kita dapat dikuasai, maka sembelihan itu ada syaratnya. Syaratnya adalah memutuskan 2 urat besar, yaitu urat lalu makanan dan urat lalu pernapasan.
Ditambah lagi sunat memutuskan dua orang kecil sampingnya lah supaya lantas mati. Itu syaratnya adalah ya memutuskan dua orang besar itu. Kalau sudah putus dua orang besar itu 2 jam 3 jam kayaknya mati, sehari kayaknya mati, tidak apa-apa, sah aja. Tapi kalau tidak putus, luka tapi tidak putus dua orang besar, mati bangkai, tidak halal mati. Ini ya, maka perlu si tukang sumber itu mengetahui itu. Ya, pertama itu bagi binatang yang dikuasai dan sakali sembelih. Ya, kali sembelih juga apa sebenarnya? Ya. Kalau misalnya tidak umpama menjadi tuan sembelih tidak putus, ya tidak putus yang dua orang besar itu tadi, lampu itu tidak mati, cuma tidak bergerak. Nah, tidak bergerak lagi, lampu tidak mati apa sebenarnya. Lalu ditambah disembelih, setelah menyembelih memutuskan itu adalah bergerak lagi, kadang ada bergerak juga lagi. Adalah darahnya yang kuat daripada dari bangkai dia. Kenapa? Hayat mustaqirahnya ada. Setelah memutuskan beli kedua itu tidak ada hayat mustaqirah. Hayat mustaqirah itu hidup yang tetap, darah yang kuat memancarnya. Ya, nah itu bahasanya. Nah, ini ya, maka perlu menyembelih yang pertama itu bagaimana ngambok kalau punya itu jangan tetap kan putuskan berdiri kalau punya sembelih jual atau berdiri, jangan sampai ya tidak putus dua orang besar itu ya. Kalau lampunya itu juga berdiri yang pasuknya waktu berdiri lanjutkan harus berian ya. Setelah menyembelih yang kedua itu ada hayat mustaqirah, gerak yang kuat ya. Kalau tidak ada gerak yang kuat, mungkin waktu sedang memutuskan, disitulah rohnya habis dapat keluarkan bangkai juga, kan? Itu contohnya. Nah, di cara binatang yang kuasa, yang kuasai ya. Kemudian ada kasat sembelih ya. Tujuan memang asal sembelih mau menyembelih lampu itu yang disembelih. Ya. Andai kata dia belum lagi siap-siap lampunya sudah ada, tak apa-apa pisaunya terjatuh. Pas pisaunya jatuh, pas tanah leher lampu putus dua orang besarnya. Bagaimana nih? Tidak halal juga. Kenapa? Asal sembelih belum ada. Belum lagi mereka kamu sudah kasih sembelih itu kita sudah ditarik di tempat dijalankan pisau atau kasih sembelih ya. Sama lah orang melimpar parang terkena ayam putus orang lehernya itu ya, bagaimana nih halal ayam tidak halal karena tidak ada kasat sembelih. Jadi ada syaratnya kasat sembelih ada niat sembelih ada dibuat oleh orang yang menyembelih ya. Itu yang kedua tadi zabi orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih itu syaratnya orang yang menyembelih itu adalah Islam ya, Islam ya, itu aja syaratnya ya. Syaratnya Islam ya. Bolehlah yang menyembelih itu apa semuanya ya, perempuan boleh ya, perempuan bisa, cuma makro dia kepada orang muda takut kalau salah sebagai apa semuanya ya, kepada anak-anak artinya belum paham beri apa sebenarnya ya. Kemudian ya
Dan yang buta ya makro dari kanak-kanak lagi. Makro berwakil kan pada kanak-kanak dan orang yang buta. Tapi tiada makro berwakil pada perempuan yang haid dan yang nifas. Boleh ya, itu boleh. Yang dengan syarat orangnya Islam, itu yang menyebut itu syarat Islam yang pasti. Kemudian apalagi zabihun. Zabihun rokon yang ketiga itu zabihun hewan yang disembelih. Jadi hewan sembelih pertama tentu hewannya hewan yang halal. Yang kedua adalah sebelum menyembelih ada ayat mustaqirah tadi. Hewan itu masih hidup lagi, ya apa sebenarnya ya, hidup apa? Hewan sudah mati disembelih, ya. Atau setelah menyembelih itu, sudah hewan itu hewan sakit apa sebenarnya yang sakit. Sembelih, sedang menyembelih itu ada bergerak tadi apa? Mungkin tadi waktu menyembelih belum putus dua orang besarnya sudah mati. Nah, makanya tidak kalah dengan makan. Ya. Ini ya. Kemudian yang keempatnya adalah rukun keempat alatul zabhi, alat menyembelih pisaunya. Pisaunya syaratnya tajam. Tajam itu kalau ditekan melukai itu tajamnya. Tajam. Dan bukan alatnya itu kuku, ya. Bukan tulang. Walaupun kalau pisaunya tulang bagaimanapun tajamnya tetap tidak halal, ya, alat penyembelihnya. Tapi kalau misalnya ya walaupun bulu, tajam bulu misalnya, apakah plastik, apakah selain daripada tulang dan kuku, syaratnya tajam, boleh, ya, halal, dan memutuskan dua orang mari itu boleh. Ini dalam rukun sembelih syarat-syaratnya tadi, ya apa saja. Paham, ya kan? Yang pertama itu paham tentang rukun sembelih. Dan sunat bahwa hendaklah menyembelih kurban itu pada siang hari. Siang hari ya, alhamdulillah kita tidak ada yang malam ya. Siang aja, yang sunat pada siang hari. Ya. Dan makruh menyembelih kurban itu pada malam, karena bahwasanya terkadang kita salah sembelihannya, maka jadi tidak memadai. Dan lagi segala mustahik yang fakir miskin itu kalau malam itu mereka banyak tiduran. Dia ada hadir mereka itu pada waktu malam kebanyakan. Tidak sama dengan hadirnya waktu siang. Kalau waktu siang berbaca daging habis, ya. Dan sunan lagi tatkala menyembelih itu penyembelihnya menyembelih itu mengucap bismillah sekurang-kurangnya. Yang lebih lengkap lagi bismillahirrahmanirrahim. Dan atas nama Allah aku menyembelih hewan. Bismillah artinya atas nama Allah. Dengan nama Allah, atas nama Allah, bukan nama-nama yang lain, atas nama Allah saya menyembelih hewan kurban ini, ya. Dan yang terambah itu bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat lagi penyembelih mengucap salawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan sunat mengucap takbir 3 kali. Kemudian daripada mengucap bismillahirrahmanirrahim, bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
ya, sunan mengucap, ya, walaupun kakinya 4. Ada orang dulu bilang kan, Pak, kalau motong hewan itu ya kalau kakinya 2 kali aja takbirnya, ayam 2 kali aja takbirnya, bahasa Madinahnya. Kalau 4 kali ya, yang 3 apa ada kaki 3 sudah ada, ya kaki 3 itu yang apa ada apa lampu patah ada bagisnya ya, 3 kali ya. Allah ya, 3 kali dengan mengucap takbir Bismillah, salawat, takbir, baru doa. Yang Allahumma hadza ya Allah, ini hewan adalah, ini ibadah, ini adalah karunia dari Engkau. Wa ilaika, dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Fataqabbal minni, kalau dia punya sendirian, terimalah daripada aku ya Allah. Kalau kawan menurut fataqabbal minna, terimalah ya Allah daripada ibadah kami. Kalau kamu kurangnya disembelih fataqabbal minhum, kita memotongkan punya orang, fataqabbal minhum, ya Allah terimalah ibadah mereka. Ya. Jadi kalau kita ada masuk di dalam itu bentuk fataqabbal minna, terimalah ibadah kami. Ya. Nah kita mewakili dari kawan, potong dia. Nah ini masalah ya, masalah hewannya. Lalu dengan akikah bagaimana? Sama syaratnya, dengan akikah itu ya. Sedikit masalah akikah ya, masalah akikah karena kadang-kadang ada yang akikah di dalam masalah ya korban ditumpahkan. Arti akikah menurut bahasa yaitu rambut yang di atas kepala anak-anak. Ketika ia diperanakkan, itu akikah. Lain akikah, ain akikah. Kita umumkan menyebutkan bukan akikah, akikah. Lah, akikah itu akikah, yaitu ya. Kalau menurut bahasa adalah rambut yang di kepala anak. Jadi ketika dilahirkan itu akikah. Adapun menurut istilah, istilah hukum syara, ya, yaitu barang yang disembelih daripada yang sama juga, yang dengan rambut. Nah, tatkala mencukur rambut kepala anak-anak. Nah, maka dalil yang menyebutkan akikah itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulamu murtajinun bi akikatihi, yakni kanak-kanak itu tergadai, tersandar ya dengan akikahnya. Tersandar ini kalau belum diakikahi sama barang tergadaian. Cuman kalau ada yang di anak-anaknya apa maksudnya? Ya, barangnya hadis yang dekat akan dia bertemu. Lalu yang dikehendaki dengan tersandar itu, ya, tersandar, tergadai dengan akikah itu, tiada tumbuh dia seperti tumbuh seumpamanya, dan hingga diakikati anak tadi. Atau menurut Imam Ahmad yang dikehendaki dengan tersandar tergadai dengan akikah itu bahwasanya ya, apabila tiada diakikahkan si anak tadi, daripadanya tiada memohonkan syafaat bagi ibu bapaknya pada hari kiamat. Itu ya, ya. Yang maksudnya akikah itu antaranya hikmahnya itulah mengajarkan akikah itu menyatakan tentang sukacitanya mendapatkan nikmat seorang bayi, ya, mendapatkan seorang
keturunan barisan. Ya. Adalah akikah itu sunat muakkad, bukan wajib. Nah, kecuali dinadarkan sama dengan korban yang dinadarkannya jadi wajib. Ya, ya, akikah itu sunat. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang wajib. Nah, kalau bagi itu bagi orang yang wajib memberikan nafkah. Nah, bermula zahir dalam kitab Al-Minhaj, bahwasanya di dalam berniat seseorang seekor kambing, sudah dapat disampaikan sudah ya. Seekor kambing itu yang disembelih akan korban serta akikah. Ya, saya beli kambing satu, terus saya potong, niat saya korban sekaligus akikah. Ya, akikah ada, korban ada. Akikah belum, korban ada. Jadi sekaligus niatnya dengan akikah. Nah, sekaligusnya. Nah. Ya. Menurut pendapatnya, ia adalah hasil sesuatu daripada keduanya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Jadi akikahnya tidak jatuh, korbannya tidak jatuh sedekah aja ya. Nah, ini menurut Ibnu Hajar, kalau satu ekor kambing dia niatkan, tapi untuk satu orang aja kan. Bulan akikah dan amun kalau dua jelas kan, yang satu ini seekor kambing, berdua kita bermukalah biar akikah aku korban, itu jelas dua orang. Ini satu orang aja. Nah, misalnya si Abdullah dia beli seekor kambing dan dia potong niatnya untuk akikah dan korban. Nah, harinya tentulah hari korban, hari apa. Jadi menurut Ibnu Hajar, dia adalah hasil suatu daripada keduanya. Ya, jadi tidak dapat, ya, tidak jatuh keduanya. Karena bahwasanya tiap-tiap daripada korban dan akikah itu sunat yang dimaksud, ya. Dan lagi karena bahwasanya fasad dengan korban itu jamuan yang umum, dan fasad daripada akikah itu jamuan yang pas. Nah, pas artinya dimasak dulu dan lagi karena bahwasanya korban dan akikah itu berlain-lainan keduanya pada beberapa masalah seperti yang lagi akan datang tadi. Maka dia adalah bermasuk-masukan antara keduanya. Bersalahan kalau mandi Jumat serta mandi janabah. Mandi Jumat hendak pergi ke masjid hari Jumat, karena sunat mandi Jumat itu setelah terbit fajar, sunat dah masuk. Misalnya hendak salah sunat dan sunat muakkad mandi pada hari Jumat bagi yang hendak ke masjid. Kapan masuk waktunya? Masuk waktunya setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar. Lalu ya janabah minum. Boleh sekali boleh, kan? Niat mengangkatkan mandi janabah serta mandi untuk pergi salat Jumat. Karena dia mau pagi-pagi untuk pergi salat Jumat. Itu kalau mandi untuk hari apa? Untuk salat Jumat. Ya. Kalau mandi hari raya, ini ada 11 macam yang sunat mandi. 11 macam yang sunatkan mandi. Yang kalau mandi hari raya, baik hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu masuk waktunya setelah lewat tengah malam. Setelah lewat tengah malam, ya, malam hari raya, mandi hari sunat hari raya sudah. Dan ini umum. Kalau mandi sunat hari raya itu kan umum bagi siapa saja.
baik yang mau pergi salat berjamaah, baik yang tidak, perempuan, anak-anak, semua disunatkan dengan syarat dia muslim. Nah, dia muslimnya sunat mandinya. Kembali yang tadi. Dan kata Syekh Ramli, sama-sama ulama dari Syafi'i, di dalam kitabnya yang bernama Nihayat, jikalau berniat seseorang dengan seekor kambing yang disembelihnya akan korban beserta akikah, hasillah kedua-duanya, sah kedua-duanya. Jadi dua ulama ini berlainan pendapat, selalu berlainan pendapat dua ulama. Padahal semua kedua-duanya itu dari Syafi'iyah tidak ya. Misalnya lagi antara lain yang berbeda ya. Kalau orang meninggal dunia, kada bersunat lelaki, kada bersunat lelaki, kada bersunat meninggal dunia. Kata Imam Ramli itu dimandi, di kapan, ditanam lagi kada sembahyang kada lagi. Itu Imam Ramli. Saya mau juga, lah jadi mandi kapan tanam lagi tanpa saya mau. Karena kata Imam Ramli, saya mau pun tidak sah juga saya maunya. Kenapa? Orang saya mau itu syaratnya suci daripada najis, sementara dia masih nanggung najis di bawah kolopanya atau kolomnya apa. Ini tidak sah. Itu pendapat Imam Ramli, rahasia. Kemudian Ibnu Hajar tidak. Kata Ibnu Hajar, kalau ternyata ada pendapat macam itu, maka dimandi, ditayamumi, tayamum, dikafan dan disalatkan. Nah, tidak. Kenapa? Alasannya, kalau Imam Ramli tadi alasannya untuk ditayamumi tidak sah karena dia mengandung najis. Alasan Ibnu Hajar menghormati mayit orang Islam dan memelihara daripada ribut di masyarakat. Kan itu kan orang mati kada disembahyangkan, ribut di masyarakat. Kenapa kan disembahyangkan? Timbul nampak kada bersunat. Nah, kalau timbul di masyarakat ribut, kada bersunat. Dan artinya sepanggal kota apa. Tapi kalau ini saya maupun pada tahu orang lain nampak mandinya, mungkin apa semuanya orang tua. Disalatkan tidak rahasia itu tidak keluar apa semuanya. Tidak keluar yang tukar mandi kita selesai apa semuanya. Tapi kalau tidak disembahyangkan, ya apa saja. Kakanak pakai tujuan. Kalau katanak, misalnya orangnya katanak juga, malah ada sembahyangkan kepada. Nanti menimbulkan fitnah. Kenapa dia orang tuanya anakku mati kalau disembahyangkan? Menimbulkan fitnah maksudnya. Disembahyangkan. Jadi menghormati mayit orang muslim. Sama aja misalnya kan dalam apa? Kalau misalnya anak orang gugur ke dalam sumur, tadi hendak ambil dalam sumur pemerintah ambil, cuma tertentu dalam sumur pemerintah ambil. Ya, menurut pendapat yang utama, ada sembahyang berkata. Tapi yang ada dimandiin, dia untuk. Tapi ya, menurut Ibnu Hajar apa disembahyangkan, karena sudah tentu biarlah ada dimandikan. Karena uzur, uzur yang uzur layak mubarak yang sembahyangkan saja walaupun tidak dimandi apa semuanya. Memang syaratnya itu mandi dulu. Tapi kalau mudarat syaratnya. Karena tahu kecuali orang sambar berbahaya hilang ke depan dia pada sembahyangkan. Tidak di mana dia pas semuanya hilang dalam semua tadi tidak seorang itu dalam dada. Nah, tapi kalau orang tangkap buaya kemana ada ketemu dia tidak disembahyangkan. Nah tempat pas ketemu hanya sebelah
yang lain habis makannya. Berpahala, nang pahalanya satu dimandi, dikafan, disumbangkan, dikuburkan seperti satu semua seperti seikungan. Walaupun dapatnya hanya sebagian pahanya atau tangannya ke sebelah. Ya apa? Ya mandi seperti ya mandi wajib. Ya. Tapi ya, ya. Jadi menurut Imam Rafi hasillah kedua-duanya. Ya. Ada pun orang yang disunatkan padanya mengerjakan akikah kanak-kanak itu, yaitu barang siapa yang lazim akan dia nafkahnya, tentu orang tuanya. Kebanyakan ya orang tuanya, siapa walinya, Pak yang wajib memberikan nafkahnya dengan mentafsirkan ya, Pak tidak iya, ya susah tidak disunatkan, tak mampu. Maka adalah kerjakan akikahnya itu tidak bisa dengan harta anak saja, harta walinya. Ya, misalnya nih orang nih meninggal bapaknya, mamanya masih apa? Dia masih dalam kandungan, bapaknya tidak. Nah, bapaknya tidak. Berarti dia kan dalam kandungan. Bapaknya banyak tidak harta, maka anaknya punya harta. Nah, bagian daripada bapaknya apa sih? Tapi berilah akikah dari harta anak itu ada boleh harta orang yang wajib berbagi. Bila memakai harta anak itu wajib dan ya akikahnya. Demikian waktu kita sampai. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma wa hidayata wa tawfiqa. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.